Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita. Jika sebelumnya kita membahas tentang persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain, maka kali ini kita akan membahas persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, di sini karena tegak lurus itu ada paling tidak 2 garis. Nah, contoh. Ada garis L tegak lurus dengan garis H, yang garis H itu punya persamaan Y sama dengan 3X dikurang 7, dan garis L melewati titik A 5,0. Nah, pada bahasan gradien sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa garis yang tegak lurus itu pada faktanya adalah tidak mungkin gradiennya sama. Yang terjadi, saya sudah tunjukkan bagaimana itu terjadi, adalah jika garis pertama gradiennya A per B, maka garis kedua gradiennya B per A. Jika garis pertama gradiennya positif, maka garis kedua itu gradiennya akan negatif. Sehingga dari fakta itu dapat diambil suatu kesimpulan, jika kedua gradien garis yang tegak lurus itu dikalikan, maka akan menghasilkan negatif 1. Nah, ini yang harus kita pegang. Kenapa? Karena ini nanti akan membantu kita untuk menentukan gradien garis yang kedua. Walaupun jika kita sudah memahami polanya, maka kita akan bisa menentukan dengan cepat, gitu ya. Gradien garis yang kedua. Nah, ini ML kali 3, 3 ini adalah gradien garis H sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah perubahan bentuk ya dalam matematika. Jadi ML itu sama dengan negatif 1 dibagi 3, sehingga ML sama dengan negatif sepertiga. Bentuknya boleh seperti ini, atau yang kedua. Tapi ML adalah negatif sepertiga. Tapi kita bisa memasukkan pada persamaan nanti bentuk yang seperti ini atau yang di bawah. Nah, setelah kita mendapatkan gradien garis L, maka masukkan ke dalam formula M. M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Ya, dengan X1 dan Y1 adalah 5,0, maka kita dapatkan persamaannya ini. Kita lanjut. Ya, ini ya, tadi yang kita dapatkan. Kemudian kita kali silang. Negatif 3Y, negatif 3 dikali Y kurang 0, dan 1 dikali X kurang 5. Ini akan kita buka kurungnya ya. Jadi negatif 3 dikali Y, negatif 3Y, negatif 3 dikali negatif 0, 0. 1 dikali XX, 1 dikali negatif 5, negatif 5. Kemudian seluruh persamaan dibagi dibagi negatif 3. Kenapa? Karena bentuk ini adalah bukan bentuk eksplisit. Negatif 3Y ini masih bentuk implisit, maka kita jadikan dia seperti bentuk eksplisit.
Nah, negatif 3Y bagi negatif 3 sama dengan Y, kemudian X dibagi 3, dibagi negatif 3 sama negatif sepertiga, 5 dibagi 3, 5/3. Nolnya langsung hilang. Nah, maka persamaan garis L adalah Y sama dengan negatif sepertiga X dikurang 5/3. Coba kita lihat di ini. Tadi persamaan garis pertama sama Y sama dengan 3X 3X dikurang 7. Y sama dengan 3X kurang 7. Kemudian yang persamaan kedua tadi negatif sepertiga X kurang 5/3. Y sama dengan negatif sepertiga X dikurang 5/3. Kok gini? Negatif sepertiga. X dikurang 5/3. Ini ya. Jadi yang merah ini adalah garis L, yang hijau ini adalah garis H. Kita lihat ini dia tegak lurus. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Garis N dan P. Garis P itu persamaannya negatif 2X dikurang 3, garis N melalui titik A 4,0 dan mereka berdua saling tegak lurus. Sama ya. Kita harus menentukan gradien garis N. Tapi kalau sudah melihat negatif 2 berarti negatif A per B 2/1, negatif 2/1 itu maka gradien N itu adalah 1/2 positif. Nah, kita masukkan, kita dapatkan seperti ini, ya. Kita kali silang. 2 dikali Y kurang 10 sama dengan 1 dikali X kurang 4. Kita dapatkan seperti ini. Nah, ini karena 2Y-nya itu Y-nya masih koefisien 2, maka harus kita bagi 2 semua persamaan. 2Y dibagi 2, Y negatif 20 dibagi 2, negatif 10, X dibagi 2, setengah X, dan negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Nah, negatif 10 ini harusnya tidak di sini, maka kita setimbangkan ya, kita setarakan supaya jadi 0 itu ditambah 10, maka di sini ditambah 10. Negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. Nah, ini adalah, ini kurang sama dengannya. Kurang sama dengan. Nah. Ya, ini. Y sama dengan setengah X ditambah 8. Tadi
yang persamaan ini negatif 2x dikurang 3. Negatif 2x dikurang 3. Kita lihat C. Y sama dengan negatif 2x dikurang 3. Kemudian yang ini tadi setengah x ditambah 8. Setengah x tambah 8. Nah, ini yang biru adalah garis kedua yang ditanyakan. Ini adalah garis pertama. Tegak lurus ya, bisa dilihat. Nah, jadi demikian persamaan garis lurus itu ya tetap dengan latihan. Jika kita banyak berlatih, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan semua hal ya. Ada seseorang yang pernah bilang jika kamu melakukan sesuatu itu 1000 kali maka pasti kamu ahli dalam hal itu gitu. Jadi jangan tidak berminat untuk berlatih gitu ya. Jadi matematika itu juga harus dilatih gitu ya. Selain kita perlu konsep, maka matematika itu perlu latihan yang namanya drill. Nah, mungkin itu bahasan kali ini, persamaan dua garis yang saling tegak lurus. Semoga bisa bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.